Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang saya bisa menyapa Anda hari ini. Tanpa terasa Bapak Ibu, besok kita akan merayakan Hari Raya Paskah. Dan itu sebabnya sebelum kita merayakan Hari Kebangkitan Tuhan, hari ini mari kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat penting untuk kita renungkan. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan di hari ini adalah pikul salib. Mari kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-17. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Saudara, ini sebuah kisah nyata, kisah yang luar biasa. Bagaimana Yesus memikul salib. Ia membawa salib itu ke sebuah tempat yang bernama Golgota, yang artinya tempat tengkorak. Tahukah Anda, Golgota ini berada di luar tembok kota Yerusalem, namun tempat ini sangat dekat dengan jalan utama. Dan memang Golgota adalah tempat untuk penghukuman bagi orang-orang yang layak dijatuhi hukuman mati. Itulah Golgota, tempat eksekusi. Saudara, betapa sangat menderita pada waktu itu Yesus harus membawa salib itu. Dia bukan hanya diolok-olok, dihina, dicaci maki, namun ia benar-benar mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa. Betapa berat salib yang harus ia pikul, dan ini benar-benar sangat menderita. Saudara, seorang yang bernama Jim Caviezel, dia adalah seorang aktor yang memerankan sebagai tokoh Yesus Kristus di dalam film The Passion of the Christ, dan ia benar-benar memberikan sebuah testimoni bagaimana ketika ia memerankan akan peran sebagai Tuhan Yesus, ia benar-benar mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa. Ia mengalami sebuah sakit yang begitu hebat, dan ia mengalami apa yang namanya pneumonia, dan bahkan berat badannya pun turun dari 95 kilo hingga sampai 76 kilogram. Ia muntah-muntah. Bahkan setelah ia syuting, ia sempat mengalami apa yang namanya operasi hati, dan masih banyak lagi hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang luar biasa Jim Caviezel ini alami. Bagaimana ia benar-benar memberikan sebuah kesaksian. Ternyata ketika ia memerankan peran ini bukan hal yang mudah. Ia benar-benar mengalami bagaimana rasanya memikul salib, sebagaimana Yesus pada waktu itu ia memikul salib. Meskipun apa yang ia alami belum seberapa jika dibandingkan dengan apa yang sesungguhnya Yesus alami. Saudara, Anda bisa melihat bagaimana apa yang dialami oleh Jim Caviezel ini belum seberapa. Namun jika kita merenungkan apa yang firman Tuhan katakan, mari kita lihat Lukas pasal yang ke-9 ayat 23. Firman Tuhan berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ini sebuah konsekuensi bagi setiap anak-anak Tuhan. Maka jika kita mengikut Tuhan, maka Anda harus siap memikul salib setiap hari. Itu sebabnya mari kita harus sadar hari ini, memikul salib adalah merupakan menu utama bagi pengikut Kristus. Jangan pernah ada bermimpi ikut Tuhan, menjadi orang Kristen itu selalu nyaman. Mari jangan Anda dinina-bobokkan dengan khotbah-khotbah yang menyenangkan, khotbah-khotbah yang bertemakan kemakmuran.
Saudara, saya tidak anti dengan khotbah-khotbah yang berteologi kemakmuran, tetapi ingat, kita harus sadar Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa menjadi orang Kristen kita harus siap menderita sebagaimana Kristus mengalaminya. Itu sebabnya jika hari ini Anda mengalami apa yang namanya pikul salib, itu adalah sebuah hal yang memang layak untuk kita alami. Dan saya benar-benar kagum dengan apa yang dikatakan oleh Jim Caviezel. Dia bersaksi bahwa ketika kita mati bagi Yesus, itu adalah sebuah kehormatan luar biasa. Jadi jika seandainya ketika Anda mengikut Tuhan, Anda harus diperhadapkan sebuah pilihan, dan Anda memilih untuk siap mati bagi Yesus, Anda siap pikul salib demi kebenaran, maka keputusan itu luar biasa. Karena kita harus sadar kematian kita itu adalah sebuah kehormatan. Ketika kita ada di jalan yang benar, ketika kita benar-benar mau menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Ingat, tanpa salib tidak ada kemuliaan. No crown, no cross. Artinya tidak akan ada mahkota jika tidak ada apa yang namanya jalan salib. Itu sebabnya jika Anda ingin menerima kemuliaan, maka Anda harus siap, Anda harus mau, dan Anda harus siap untuk memilih apa yang namanya jalan salib. Atau kita harus siap memikul salib. Mari Bapak Ibu, belajar sadar hari ini, mengikut Tuhan itu bukan hal yang mudah, tetapi pilihan itu ada pada setiap kita. Apakah kita tetap berada di jalan yang baik, berada di jalan yang benar? Mari kita harus siap untuk tidak kompromi dengan dunia ini. Tapi mari kita harus berada di jalan yang baik, di jalan yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Anda mau memikul salib, maka suatu saat Anda akan benar-benar mendapatkan apa yang menjadi janji Tuhan. Bagi setiap orang yang setia, yang mau taat dan siap menyangkal diri, rela memikul salibnya, kelak mereka akan mendapatkan apa yang terbaik yang Tuhan sediakan. Ingat, menjadi orang Kristen harus siap pikul salib. Ini bukan sebuah hal yang harus kita hindari, tapi harus kita siap jalani, karena ini sebuah konsekuensi kita. Kiranya renungan ini selalu membuat kita belajar sadar dan tetap waspada. Ingat, mengikut Tuhan bukan hal yang mudah. Kita harus siap pikul salib. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.